Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kali ini, kita akan merenungkan Yesus yang memberikan arahan kepada kita untuk berlaku baik kepada semua orang, terutama bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang mengalami ketidakadilan. Yesus menekankan bahwa apa yang kamu lakukan untuk salah seorang hambaku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Ini merupakan suatu pesan yang sungguh dalam, bahwa ada orang yang menderita yang perlu kita bantu. Siapakah mereka? Di manakah mereka? Tentu mengenai siapa orang itu adalah orang yang menderita di sekitar kita. Mereka yang mengalami ketidakadilan. Contohnya ketika mereka mengalami kesulitan dalam hal pekerjaan atau diejek atau difitnah, ataupun juga mengalami masalah yang lainnya dalam keluarga atau dalam hubungannya dengan masyarakat, itu perlu dibantu. Dan juga masalah perekonomian, entah mereka yang membutuhkan bantuan dari kita semua di sekitarnya. Mengenai di mana banyak tempat kita temui, di mana-mana banyak orang yang mengalami masalah. Dan ketika kita mendengar, melihat, menyaksikan, ini adalah saatnya kita untuk bertindak. Bertindak dengan cara bagaimana? Ada banyak cara yang dapat kita berikan. Bantuan bermacam-macam. Terutama kita membantu mereka dengan kasih, dengan tidak mengadili atau memberikan cap-cap jelek kepada mereka. Ini merupakan suatu bantuan. Bentuk bantuan yang nyata adalah ketika mereka mengalami kegembiraan, ketika berjumpa dengan kita, dan juga mengalami perubahan dalam hal rasa diperhatikan, perubahan dalam hal rasa mereka mendapatkan sesuatu dari orang lain yang membantunya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus menekankan bahwa ketika kita membantu orang lain yang menderita, tentu harapannya adalah kita membantu dengan sukarela, membantu dengan penuh cinta kasih, tidak terpaksa. Karena dengan demikian, kita mengutamakan mereka yang masih tertindas, masih bersengsara. Bentuk kesengsaraan mereka mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, di mana ketika Yesus menderita, kita pun juga melihat penderitaan Yesus ada dalam diri sesama. Karena Yesus sebagai manusia mengambil penderitaan ini sebagai langkah untuk nantinya memberikan keselamatan dalam kebangkitannya yang dinyatakan satu kali untuk selamanya, menyelamatkan manusia. Ini merupakan langkah-langkah yang tentu diwartakan oleh Tuhan dan dirasakan oleh kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mengenai penderitaan, kita tidak lupa bahwa ketika solidaritas itu diungkapkan, itu mengambil peranan, ikut ambil bagian untuk meringankan penderitaan Kristus. Semakin kita mengolok-olok atau mengejek-ejek, semakin menambah beban mereka, berarti kita juga menambah beban penderitaan.
menambah beban kesengsaraan dalam diri orang-orang itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan dalam masa Prapaskah ini, karya amal atau bantuan itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Kita bisa melihat bahwa di mana-mana terdapat kesulitan, tetapi Yesus menunjukkan bahwa ketika bantuan kita itu dilakukan di dunia ini, tentu akan diterima oleh Tuhan ketika kita masuk dan diterima dalam kerajaan surga. Ini menjadi harapan bagi kita, bahwa kita tidak mungkin ketika memberikan bantuan, membantu orang lain, tidak mungkin Tuhan itu membiarkan saja. Tuhan pasti memberikan rahmat kepada kita semua untuk menikmati kebahagiaan surgawi itu. Apa yang kita lakukan di dunia ini, dan kita berperan untuk melestarikan atau melakukan tindakan baik kepada sesama, ini menunjukkan suatu tanggung jawab kita sebagai manusia untuk mewujud nyatakan kasih Allah. Kasih Allah itu diungkapkan secara nyata, dan Allah menunjukkan belas kasihan karena Allah menyediakan kebaikan dari awal mula sampai akhir. Itu sepanjang sejarah manusia, Allah menyediakan belas kasih. Dan ketika manusia menanggapi kasih itu, karena manusia sebagai agen-agen kasih, orang yang melakukan tindakan kasih, maka manusia berperan untuk ikut serta menyatakan kasih Allah itu sendiri. Karena Santo Thomas memberikan juga pemahaman atau refleksi tentang bagaimana Tuhan menyediakan kasih dan kita sebagai agennya melaksanakan tindakan kasih itu. Dan di dunia ini tentunya kasih itu akan menyebar ketika ada agen yang melaksanakan, ketika ada agen-agen yang banyak melaksanakan tindakan kasih itu sendiri, sehingga terpancarlah kasih Allah itu di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, semoga dalam perjalanan hidup ini kita menemukan tindakan kita yang sesuai dengan tindakan kasih itu sendiri, dan menolong mereka yang menderita, karena Tuhan akan memperhitungkan hal itu. Saudara-saudari yang terkasih, semoga Tuhan memberkati. Amin.